gimana? Ini kan putusannya. Mau marah gimana? Sebenarnya ibu tuh mau teriak kenceng-kenceng. Tapi ibu nggak bisa apa-apa. Ibu sebenarnya mau teriak kenceng-kencengnya. Keputusan hukuman 20 tahun penjara yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Jessica Kumala Wongso di sidang putusan 27 Oktober 2016 lalu membuat hati ibunda Jessica, Imelda Wongso, hancur berkeping-keping. Ia tak mampu membayangkan jika putri kesayangannya harus mendekam dalam penjara padahal ia sangat yakin Jessica tak bersalah. Beberapa hari setelah keputusan tersebut, Imelda Wongso sempat terbaring sakit. Ia tak kuasa menahan kesedihannya lantaran memikirkan nasib Jessica. Kemarin air matanya kembali pecah usai menjenguk Jessica di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Inilah curahan hati Imelda Kumala Wongso secara eksklusif di Selebrita Pagi. Kangen, Mbak. Biasanya kan di rumah ngumpul, makan ibu temenin. Selalu dibeliin ayam padang, disuirin. Dimasakin kuah sup, sayur, dia doyan boncis, bayam. Dia mau pulang ke Jakarta itu kepengen makan makanan Padang. Tapi kenyataannya dia makanan Padang ini di tahanan di Pondok Bambu, bayangin. Tapi ibu setiap kali bawain tuh kodean dia. Itu cita-cita dia pulang ke Jakarta. Mau liburan kan Desember, Mbak. Bukan yang diomong dia kabur dari Australia apa-apa. Itu nggak bener semua, jolimi anak saya. Dia kalau kabur gimana polisi Australia nggak cari dia di sini kan nggak mungkin, tuh nggak masuk akal gitu loh kalau ngomong. Masih panjang, Mbak. Jessica itu nurut sama ibu. Kalau ibu suruh dia begini dia mau. Apa katanya ibu, yang penting ibu nggak sedih. Dia selalu nurut, kan sekarang ibu belum tahu dia mau gimana. Masih ditahan, belum bebas. Ibu pengennya dia cepet bebas, kasihan dia. Dia pengen ngumpul lagi, pengen tidur bertiga lagi sama ibu. Biasa kan dia tidurnya bertiga sama ibu sama bapak gitu loh. Saya kalau malam nggak bisa tidur mikirin ke satu, sekarang mikirin Mirna lagi. Kenapa cepet meninggal? Sebenarnya dia nggak meninggal. Ibu nyesek kalau suaminya nggak teledor, nggak akan meninggal dia. Saya jadi sedih 2 kali sekarang karena saya masih ingat Mirna, anak saya ditahan, Mirnanya meninggal. Itu semua ada yang bikin, ya kan? Itulah, ibu nggak bisa marah gimana? Ini kan putusannya. Mau marah gimana? Sebenarnya ibu tuh mau teriak kenceng-kenceng. Tapi ibu nggak bisa apa-apa. Ibu kalau sedih terus lawyernya nanti juga. Dia bilang kalau ibu sedih, dia nggak bisa. Ibu nggak boleh. Nanti mereka juga nggak kuat. Ibu harus kuat. Kalau ibu kuat, Jess kuat. Gitu. Ya. Ibu sebenarnya mau teriak kenceng-kencengnya. Ibu kan sakit waktu dia diputusin, berapa hari ibu sakit. Ya sakitnya lemes aja, Mbak, stres. Tapi nggak masuk rumah sakit, cuma ke rumah sakit injeksi vitamin, di infusmen gitu aja. Berapa hari ya? Iya, berapa hari? 3 hari sampai 4 hari deh ibu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Habis gimana? Tapi Jess kalau tahu kan nggak boleh Jess tahu. Seorang ibu tak akan mampu melihat putrinya menjalani hukuman, apalagi atas kesalahan yang diyakini tak pernah dilakukan oleh putrinya. Sikap Jessica yang selalu salah di mata pihak luar juga menjadi kesedihan yang mendalam bagi Imelda Wongso. Iya, memang Jessica memang nggak bersalah. Cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat. Makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah. Selalu dikritik pakai kacamata salah. Padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar.
Terus ibu bikinin di persidangan juga silok. Dan ibu bikinin dia kacamata yang anti silok gitu loh, supaya matanya nggak kedip-kedip, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Ya cuman itu aja. Ibu nggak tahan kalau ngomong Jessica, maaf deh. Ibu pasti bisa nangis, ibu malu kalau nangis gini terus di TV. Ibu makanya nggak mau bahas-bahas iya. Posisi kalau di orang tua kamu, bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Maka ibu kan balik ngomong, sebenarnya Mirna, ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan, dia mestinya nggak meninggal. Sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Karena kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuman 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menanganin dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa bedanya? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Saya sayang loh Mbak sama Mirna. Mirna hidup itu deket. Kalau ngomong sama ibu tuh manja dia. Memang Mirna nggak punya salah apa-apa, nggak ada salah. Mereka nggak kena ribut. Mereka anak baik-baik semua. Cuman ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Harapan ini upayanya kan semua kan lawyer, ibu nggak tahu. Cuman nanti banding kan lawyer yang ngurus. Cuman ibu mengharap hakim bisa seadil-adilnya aja menghadilin bahwa Jessica itu memang tidak melakukan, bisa membebaskan dia. Kasihan dia, masa depannya masih panjang. Ini kan udah putus oleh hakim, kita hormatilah ya keputusan hakim yang begitu bijaksana. Bahkan dikasih yang paling kecil hukumannya dibanding 3 hukuman ke atas itu kan, seumur hidup dan mati. Ya sekeluarga ya sedih lah ya, kok anaknya, istri saya bilang mati, dia cuma 20 tahun misalnya gitu ya. Ya nggak ada puasnya lah. Kalau saya bilang ya sudahlah, terima aja, itu udah keputusan hakim, lu mau apa? Anak lu jelas dibunuh dia gitu loh. Udah fakta kan? Simpel kok ngelihat bagaimana Mirna datang, dikasih minum kelepek dalam waktu detik mati. Itu kan udah dijelaskan oleh hakim-hakim semua. Mereka bulat suaranya. Gitu. Ya nanti kalau kita lihat di pengadilan tinggi ini seperti apa, hakimnya mungkin saya rasa lebih hebat ya, lebih pintar, lebih pandai. Karena dia tingkatannya udah, kalau dia SMA, dia udah universitas ini. Nah, biarin aja. Biasa yang banding, setahu saya loh ya, jarang yang turun. Kebanyakan dia naik. Berbeda dengan Ibunda Jessica Kumala Wongso yang mencurahkan perasaannya setelah vonis 20 tahun penjara terhadap putrinya. Maka lain halnya dengan Mario Teguh yang kemarin menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Aryo Kiswinar. Dalam pemeriksaan selama 5 jam lebih dicecar dengan 44 pertanyaan. Tak banyak informasi yang diberikan Mario kepada awak media terkait keterangan yang ia berikan kepada penyidik. Namun ia mengaku jika menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan. Mario Teguh segera meninggalkan Polda lantaran mengaku sudah ditunggu oleh sang istri.
Ya tujuannya mencapai kedamaian, penyelesaian sebagai keluarga yang baik. Itu. Dengan secara kekeluargaan damai, indah, sehingga kita bisa semua hidup dalam masyarakat yang lebih rukun. Sampai kita ketemu lagi nanti. Jadi Pak Mario kan sebagai warga negara yang baik. Sebentar ya, Panggilan. sebentar. Ini nggak bisa lewat tripod ini. Kita harus ke sana ya. Yuk, terima kasih. Berarti komunikasi terakhir iya Pak Mario. Sambil jalan aja Pak. Ya. Komunikasi terakhir, Ibu Lina menunggu saya makan malam. Iya, toh itu komunikasi terakhir saya.